Selamat datang di channel Pratama TV. Update terbaru, Giselle makin sulit terhindar dari kasus video syur. Ahli statusnya bisa naik. Meski membantah menjadi pemeran video syur mirip Giselle, mantan istri Gading Martin ini akan sulit terhindar dari kasus video ini. Ahli IT menyebut artis Giselle bisa berubah status menjadi tersangka kasus video syur mirip dirinya. Menurutnya, penyidik polisi punya cara untuk membuktikan kesamaan ciri fisik pemeran video syur dan tempat. Mantan istri Gading Martin ini diperiksa di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan selama kurang lebih 5 jam. Mulai pukul 10.36 WIB sampai 16.00 WIB. Giselle yang datang mengenakan kemeja putih tersebut tak banyak bicara saat akan diperiksa. Setelah selesai diperiksa, Giselle didampingi kuasa hukum langsung memberikan pembelaan dirinya. Ikutin aja prosedurnya, sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja, kata Giselle. Meski begitu, ahli hukum pidana Dr. Khairul Huda SH.MH yang pernah menangani kasus video syur Ariel Noah ikut buka suara. Menurut sang ahli hukum pidana, ada dua persoalan penting dalam kasus ini, yakni si pembuat video syur dan penyebarnya. Yang pertama adalah perbuatan membuat video tersebut. Kalau yang saya baca di media sosial, orang yang melakukan persenggamaan di video itu adalah yang merekam sendiri adegan tersebut, papar ahli hukum pidana. Dia sendiri yang memproduksi gambar video pornografi itu, tambahnya. Untuk penyebar video syur, ditegaskan sang ahli, jika ada penyebar, pasti ada pembuat videonya. Yang kedua adalah yang menyebarluaskan, jadi tidak mungkin ada orang yang menyebarluaskan tanpa ada yang membuat konten pornografi, ungkap ahli hukum pidana. Untuk hukumannya sendiri dijelaskan Khairul Huda, antara penyebar dan pembuat dijerat dengan hukum yang sama. Dalam hukum kita, baik yang menyebar luaskan atau memproduksi itu diancam dengan ketentuan pidana yang sama, tegasnya. Artinya perbuatan membuat dan menyebar luaskan itu equal, setara atau sebanding, tambahnya lagi. Maka dari itu ahli hukum pidana heran ketika Polda Metro Jaya hanya menangkap pelaku penyebaran video syur. Kenapa tidak yang memproduksi, membuat dulu yang ditangkap sebagai tersangka? Karena justru orang bisa menyebarkan konten porno ini karena ada yang membuat, ujar ahli hukum pidana ini. Kenapa penetapan tersangka baru tertuju pada orang-orang yang menyebarluaskan? Tanyanya lagi. Lebih lanjut, sang ahli hukum pidana menyebutkan bahwa video syur itu dilakukan oleh pemerannya sendiri. Maka dari itu, ada kecurigaan jika penyebarnya juga adalah berkaitan dengan si pemeran video syur. Bahwa itu direkam oleh kamera ponsel yang bersangkutan, berarti disimpan oleh perangkat milik pribadi yang bersangkutan. Bukan tidak mungkin penyebarnya juga melibatkan yang bersangkutan, tegasnya. Dengan begitu, bisa jadi Giselle yang tadinya berstatus saksi bisa jadi tersangka. Jadi bukan tidak mungkin jika yang bersangkutan akan naik pangkat. Begitu diperiksa ternyata ada kaitan dengan penyebar luasan, maka dia juga bisa statusnya jadi tersangka, ungkap sang ahli hukum pidana. Padahal sudah bisa dijadikan tersangka karena sudah membuatnya, ibunya. Mengenai bantahan Giselle, ahli hukum pidana tidak mempermasalahkannya. Namun bukti kuat dari tim IT akan memperberat langkah Giselle untuk lepas dari kasus ini. Itu haknya kalau menyangkal, tapi kan penyidik punya sarana pembuktian. Dengan bantuan ahli IT, bisa mencari kesamaan ciri-ciri fisik dari yang bersangkutan dengan video yang bersangkutan. Juga kesamaan tempat, imbuh ahli hukum pidana. Orang menyangkal boleh, tapi ingat penyidik punya cara untuk membuktikan bahwa orang tertentu
Bisa yang bersangkutan, bisa orang lain. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan ahli dan laboratorium kriminal, pukasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus video syur mirip artis Giselle. Kita tunggu hasilnya seperti apa pemeriksaan tersebut, apakah berkembang nanti kepada yang lain. Sebab masih mungkin ada penetapan tersangka yang lain dari hasil profiling kita. Menentukan ada satu akun lagi penyebar, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus. Yusri Yunus mengatakan penyidik tengah mencari identitas pemeran video tersebut, baik yang wanita maupun pria. Ahli ITE ini kami panggil lagi untuk profiling nama pemeran video tersebut, ujar Yusri. Dia menegaskan berdasarkan pemeriksaan ahli beberapa waktu sebelumnya, perkara video syur mirip Giselle sudah memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu, identitas pemeran dalam video tersebut dibutuhkan guna pengungkapan kasus. Makanya kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaannya, jelas Yusri. Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 2 orang berinisial PP dan MN selaku penyebar pertama video panas mirip artis Giselle Anastasia. Kepada penyidik, keduanya mengaku melakukan tindakan itu untuk menaikkan popularitas di media sosial. Artis Giselle Anastasia telah diperiksa selama 5 jam di Polda Metro Jaya. Giselle diperiksa terkait kasus video syur yang mirip dengan dirinya. Giselle diperiksa Polda Metro Jaya mulai pukul 11.00 WIB. Mantan istri Gading Martin itu tak banyak bicara usai diperiksa. Dia menegaskan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.